Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang mendasari di dalam kehidupan kita, bahkan juga di dalam pelayanan kita, di tempat di mana Tuhan mempercayakan setiap pelayanan, setiap pemuritan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam dan melalui kehidupan kita. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Kita akan bersama-sama belajar tentang estafet pemuritan dari Beth Midrash ke gereja atau ke field ministry kita masing-masing. Bapak Ibu, tentu kita pernah mendengar tentang estafet atau olahraga estafet, yaitu olahraga di mana tongkat yang diteruskan dari satu pelari ke pelari berikutnya. Dan jika salah satu dari pelari itu gagal, maka seluruh tim itu kehilangan kemenangan. Dan Paulus memakai gambaran di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua ini, di mana ajaran yang ia terima itu harus diteruskan kepada orang-orang yang setia, orang-orang yang cakap mengajar, dan kemudian mereka harus meneruskannya kepada orang lain lagi. Nah, inilah estafet pemuritan. Dan menariknya bahwa konsep ini itu berasal dari tradisi pemuritan Semitik kuno. Di dalam dunia Yahudi, seorang rabi itu melatih muridnya atau melatih talmid itu bukan sekedar dengan kata-kata, tetapi dengan seluruh hidupnya. Dan murid kemudian meneruskan gaya hidup gurunya itu kepada generasi berikutnya. Dan Paulus mengadopsi pola ini, tetapi dengan pusat yang baru, yaitu dengan Injil Yesus Kristus. Paulus menggunakan ini dan tetapi dengan satu pola atau satu inti yang berbeda dari apa yang dilakukan oleh Rabi kepada murid-muridnya, kepada Talmidin. Dan Paulus kemudian menggunakan pola yang sama dengan hal itu. Dan yang pertama kita melihat bahwa pemuritan itu hidup bersama, bukan sekedar belajar. Dikatakan di bagian awal dari 2 Timotius 2 ini, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Nah, Bet Midrash itu adalah tempat di mana para murid itu duduk di kaki rabinya, di kaki gurunya, kemudian menyerap semua ajarannya, tetapi juga sekaligus menyerap semua gaya hidup dari gurunya, dari uh, rabi itu. Bet Midrash itu secara harfiah itu berarti rumah belajar, pusat belajar Taurat, dan tempat para murid, para talmidin duduk di kaki rabinya. Dan modelnya ini mirip komunitas diskusi daripada sekolah formal. Dan disinilah kemudian pemuritan itu berlangsung secara intensif. Murid itu menghafal, murid menafsir, dan kemudian meniru kehidupan rabi. Di dalam PKE Avot 1 ayat yang ke-6 dikatakan, carilah seorang rabi untuk dirimu dan dapatkan seorang teman dan jadilah murah hati dalam menilai orang lain. Dan ini menekankan pentingnya rabi, pentingnya guru, pentingnya komunitas sejawat, dan kemudian juga
relasi hidup bersama. Demikian juga eh, Timotius itu bukan hanya mendengar bagaimana Paulus mengajar, tetapi juga melihat cara Paulus menderita, melihat cara Paulus melayani, melihat bagaimana Paulus setia kepada Injil dan sebagainya. Dan Timotius berarti belajar bukan hanya teori saja, tetapi juga gaya hidup Paulus. Dan pemuritan itu juga bukan sekedar ikut PA atau kelas, tetapi pemuritan itu melekat di dalam relasi, di dalam mentoring, di dalam hidup bersama, dan kemudian juga belajar di dalam keseharian. Bapak Ibu mungkin eh, Bapak Ibu yang mengambil S1 teologi sebelum masuk ke DDU ini mungkin pernah mengalami weekend atau magang dan tinggal bersama dengan pendeta senior gitu ya, dan kemudian belajar bukan hanya teori di kuliah tetapi juga bagaimana gembala itu mengatur waktu, bagaimana dia atau keluarga ini bersosialisasi, bahkan juga gaya hidup dari senior kita gitu, dari gembala yang kita tempati. Kalau Bapak Ibu dari STT mungkin pernah mengalami seperti itu. Nah, begitu juga di dalam pemuritan, maka tidak hanya belajar di kelas saja secara teori, tapi bagaimana kita mengikuti gaya hidup dari guru kita, dari senior kita di dalam konteks di mana kita belajar gitu ya. Yang kedua, pemuritan itu adalah estafet, bukan terminal. Dikatakan percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Di dalam uh, PKI Avot itu Musa meneruskan kepada Yosua, Yosua kepada tua-tua, kemudian kepada nabi, kemudian kepada orang-orang besar di sinagog, dan kemudian kepada rabi. Nah, ini menunjukkan adanya estafet iman. Di dalam PKI Avot itu, PKI Avot adalah satu bagian dari Mishnah, berisi kumpulan ajaran etika dan kebijaksanaan para rabi, dan itu ada di abad kedua, ketiga Masehi, dan ini juga sering disebut sebagai etika para bapak. Di dalam Mishnah Avot 1 ayat yang pertama dikatakan Musa menerima Taurat dari Sinai dan menyerahkannya kepada Yosua, Yosua kepada para tua-tua kepada para nabi, dan para nabi menyerahkannya kepada orang-orang besar sinagog, dan kemudian kepada rabi. Dan ayat ini disebut sebagai rantai transmisi ajaran atau chain of transmission, yang menggambarkan pola pemuritan yang bergaya estafet dari generasi ke generasi, dari Musa kepada Yosua, kepada tua-tua, kepada nabi, dan kemudian juga kepada rabi. Dan Paulus memakai pola yang sama dengan itu. Paulus kepada Timotius, Timotius kepada orang-orang yang setia, dan kemudian orang-orang yang setia ini kepada orang lain. Dan oleh karena itu maka kita tidak boleh hanya berhenti sebagai penerima materi rohani saja di kelas atau yang kita pelajari untuk diri kita sendiri. Kita dipanggil untuk menjadi pelari berikutnya di dalam estafet Injil. Nah, Bapak Ibu, coba bayangkan kalau kemudian itu di dalam suatu perlombaan lari estafet, jika pelari itu hanya menggenggam tongkatnya saja,
dan kemudian tanpa meneruskannya kepada pelari berikutnya, maka seluruh tim itu menjadi gagal. Begitu pula dengan iman. Kalau berhenti di kita, maka estafet itu kemudian kemudian terputus. Nah, kita harus juga meneruskannya kepada orang lain, kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan kemudian orang itu akan meneruskan kepada orang lain dari generasi kita ke generasi generasi berikutnya. Kita perlu bagaimana melatih mereka, melatih orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita supaya mereka bisa meneruskan apa yang kita ajarkan sehingga estafet Injil itu, estafet pemuritan itu bisa diteruskan kepada orang lain lagi. Dan begitu seterusnya. Yang ketiga, pemuritan itu bertujuan Kristus, bukan hanya sekedar pengetahuan. Yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, pemuritan rabinik itu bertujuan untuk menjadi sama seperti rabinya, sama seperti gurunya. Ada konsep bahwa guru itu bukan sekedar mengajar, tetapi juga memberikan teladan hidupnya, menjadi interpreter Taurat dan kemudian juga menjadi figur dari talmid, dari murid. Dan murid ini juga bukan hanya sekedar siswa, murid itu berkomitmen untuk ikut hidup bersama dengan rabi, bahkan juga meninggalkan keluarga atau pekerjaan. Baru kalau membaca atau melihat film Yesus, bagaimana Tuhan itu memilih murid-murid yang pertama, kemudian mereka langsung meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga dan kemudian ikut kepada Rabi, kepada Yesus. Kemudian juga murid itu belajar menyerap ajaran dan kemudian juga praktek iman dari sang Rabi. Murid itu kemudian meniru, menyalin gaya hidup, meniru kebiasaan, bahkan juga ucapan Rabi. Dan kemudian murid itu meneruskan ajaran yang dipelajarinya, gaya hidup dari sang Rabi itu, kemudian pada akhirnya memunculkan atau melahirkan murid-murid yang baru. Jadi murid di dalam tradisi Semitik kuno itu lebih mirip kepada pengikut gaya hidup dari sang rabi daripada belajar di kelas. Jadi itu yang menjadi tujuan dari pemuritan rabinik itu menjadi seperti gurunya. Bahkan mungkin teman-teman Bapak Ibu juga pernah melihat atau mendengar bagaimana seorang eh, pendeta junior itu ucapannya, suaranya mirip dengan gembala senior. Nah, itu yang dilakukan oleh talmid, oleh murid kepada rabinya. Tetapi di dalam pemuritan Kristen itu yang menjadi tujuan itu adalah menjadi serupa dengan Kristus. Tidak hanya sekedar menjadi serupa dengan rabi, dengan gurunya, tetapi menjadi serupa dengan Kristus. Orang-orang yang sedang kita muridkan tidak sedang kita cetak atau upayakan supaya dia hanya menjadi seperti kita, gurunya atau pembimbing rohaninya, tetapi tujuan utamanya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga tujuan dari pemuritan kita adalah supaya murid-murid yang Tuhan percayakan kepada kita itu memiliki perubahan karakter. Ada aksi nyata bagaimana hidup mereka itu menjadi semakin serupa dengan Kristus, bukan hanya
sebagai teori yang kosong oleh karena hanya menyerap ajaran tetapi tidak mempraktekkan itu di dalam kehidupan kehidupan orang-orang yang sedang kita muridkan. Jadi tujuan dari pemuritan yang kita lakukan itu adalah supaya semakin serupa dengan Kristus. Kalau kita melihat perbandingan dari pemuritan Semitik kuno dan juga pemuritan dari apa yang dilakukan oleh Paulus di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua, maka eh, dasar dari otoritas yang dimiliki oleh pemuritan rabinik itu adalah Taurat dan tradisi rabinik. Tetapi kalau dalam pemuritan yang Paulus lakukan dan kemudian juga kita lakukan, itu dasar otoritasnya adalah Injil, adalah firman Allah yang hidup. Dan tujuannya, seperti tadi saya sampaikan, bahwa tujuan dari pemuritan rabinik itu menjadi seperti rabi, melanjutkan tradisi hukum dan tafsiran yang diberikan oleh rabi. Tetapi di dalam pemuritan kita yang kita mengadopsi juga pemuritan yang dilakukan oleh Paulus, demikian juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu murid itu menjadi seperti Kristus, melanjutkan Injil dan kemudian ada perubahan hidup di dalam hidupnya, hidup yang kudus atau mencerminkan bagaimana dia sungguh-sungguh menjadi seorang murid Kristus. Kemudian model relasinya guru murid itu melekat kepada sang rabi, tinggal bersama dengan rabi, dengan guru, bahkan tinggal di kaki sang rabi. Tetapi di dalam pemberitaan Paulus kita melihat bagaimana relasi antara Paulus Timotius itu sebagai relasi rohani yang dekat, seperti bapa kepada anak rohani, kepada murid rohani. Kemudian juga metode pengajarannya kalau dalam rabinik adalah hafalan, diskusi, imitasi gaya hidup rabi, meniru bagaimana hidup sang rabi. Tetapi di dalam pemuritan yang kita lakukan, yang Paulus lakukan adalah pewarisan firman kepada orang-orang yang setia, yang kemudian dapat mengajar atau meneruskan itu kepada orang lain. Maka transmisi dari pengajaran yang dilakukan oleh rabinik itu Musa kepada Yosua, Yosua kepada tua-tua, kepada nabi, kepada orang besar di sinagog, dan kemudian kepada rabi. Paulus kepada Timotius, kepada orang-orang yang setia, kemudian kepada orang lain lagi. Sehingga fokus hidupnya adalah di dalam rabi adalah setia kepada hukum, ketaatan kepada tradisi leluhur, tapi di dalam pemberitaan yang Paulus lakukan adalah kesetiaan pada Injil, pada Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Dan ada atau hidup dalam komunitas, di dalam Bet Midras, kalau dalam rabinik, di dalam pusat studi Taurat. Tetapi di dalam pemuritan Paulus adalah kehidupan di dalam komunitas gereja, di dalam komunitas tubuh Kristus yang lain. Sampai dengan sekarang ini kita melakukannya bagaimana kita hidup bersama-sama di dalam gereja, di dalam anggota tubuh Kristus yang lain. Dan akhir dari pemuritan rabinik adalah supaya murid itu bisa menjadi rabi baru, meneruskan tradisi. Tetapi di dalam pemberitaan yang Paulus lakukan adalah murid itu menjadi saksi Kristus, menghasilkan murid-murid yang kemudian memuridkan lagi, atau kita sering menyebutnya sebagai multiplikasi rohani. Ya, Bapak Ibu, ini akan menolong kita bagaimana kita itu menulis atau meneruskan ajaran yang sudah kita terima, atau kalau kita sebagai seorang guru rohani, sebagai kakak rohani, maka kita mengajarkannya kepada murid-murid yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kemudian murid-murid itu tidak hanya berhenti kepada gaya hidup atau ya gaya hidup kita berdasarkan Injil, berdasarkan firman Tuhan, tetapi juga mendorong, melatih murid-murid yang Tuhan percayakan kepada kita itu untuk juga bisa meneruskan kepada
orang lain lagi. Dan orang lain lagi itu meneruskan kepada generasi berikutnya sehingga rantai multiplikasi rohani itu tidak terputus. Bapak Ibu, kita sedang hidup di tengah-tengah masyarakat yang dipenuhi dengan kompetisi, dengan ambisi, dan juga dengan uh, distraksi. Tetapi Allah memanggil kita ke dalam Beit Midrash rohani, komunitas iman di mana kita belajar dari Kristus melalui para pembimbing rohani kita, melalui para senior rohani kita, melalui para dosen, dan kemudian juga melalui sesama hamba Tuhan, lalu meneruskannya kepada generasi berikutnya. Kalau posisi kita sekarang sedang di dalam posisi sebagai kakak rohani, sebagai pembimbing rohani, sebagai senior rohani di dalam gereja kita, di tempat kita masing-masing, maka tugas kita adalah meneruskan kepada orang-orang yang setia, kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Kita memastikan sebagai pembina rohani, sebagai kakak rohani, sebagai gembala senior di gereja kita, kita memastikan orang-orang yang sedang kita muridkan itu bisa bisa meneruskan apa yang sudah mereka pelajari dari kita melalui teladan kita kepada Kristus seperti yang Paulus lakukan kepada Timotius di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua tadi. Karena pemuritan itu hidup bersama, bukan sekedar belajar. Tidak hanya kalau kita sebagai seorang murid tidak hanya belajar, tetapi juga kita hidup bersama dengan guru kita, dengan senior kita. Kalau kita menjadi seorang senior rohani, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memimpin, untuk memberikan orang lain, maka kita juga hidup bersama. Apa yang kami lakukan biasanya juga mengundang para murid, para mahasiswa yang Tuhan percayakan untuk datang ke rumah, makan bersama dan sebagainya. Tidak, kalau saya tidak tinggal di rumah, tapi sering untuk ke rumah dan kemudian melihat bagaimana kami hidup. Jadi tidak hanya sekedar belajar di pemuritan, tetapi juga bagaimana mereka bisa melihat, mereka bisa hidup bersama-sama. Kemudian pemuritan itu estafet, bukan terminal. Apa yang kita terima dari senior kita, dari senior kakak rohani kita teruskan kepada orang lain lagi. Kalau kita sekarang menjadi senior rohani, kakak rohani, pemimpin rohani, maka kita meneruskannya kepada orang-orang yang sedang Tuhan berikan kepada kita, kepada para murid kita. Dan kemudian juga pemuritan itu berpusat kepada Kristus, bukan hanya pengetahuan, tidak berpusat kepada kita sebagai seorang pembimbing saja. Artinya memang mereka juga harus meneladani bagaimana kita hidup, bagaimana kita mempraktekkan apa yang kita ajarkan, tetapi tujuan goalnya adalah bukan hanya dia atau orang-orang yang kita muridkan itu seperti kita sebagai pembinanya, tetapi lebih daripada itu hidup mereka itu berpusat kepada Kristus. Maka mari Bapak Ibu kita juga menjadi pelari yang setia di dalam estafet pemuritan, tidak berhenti kepada kita, karena yang menjadi tujuan apa yang kita ajarkan kepada para murid kita itu hidupnya berpusat kepada Kristus, dan kemudian bisa melanjutkan estafet pemuritan itu kepada orang-orang yang lain lagi. Maka lagi bahwa bagaimana kehidupan kita
kita harus menjadi pelari yang setia di dalam estafet pemuritan. Jangan berhenti kepada kita, tetapi kita juga meneruskan tongkat Injil itu di gereja, di organisasi, di pelayanan kita sampai bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Kita belajar di BTU bahwa bagaimana kita dapat eh, dibekali dengan praktek-praktek pelayanan yang aplikatif dan itu kita teruskan. Kita juga memastikan bahwa orang yang ada di bawah kita langsung mereka juga dapat memiliki pemahaman atau hidup berpusat kepada Kristus, tetapi juga memastikan bahwa mereka juga bisa melakukan seperti apa yang kita lakukan. Tugas kita sebagai seorang pembimbing rohani, kita memastikan orang yang kita muridkan itu memahami apa atau bagaimana kehidupan sebagai seorang murid Kristus yang atau seorang murid yang berpusat kepada Kristus dan kemudian juga melanjutkan melanjutkan iman itu kepada generasi berikutnya. Biarlah ini akan juga terus menolong kita bagaimana kita hidup, bagaimana kita setia kepada murid-murid yang Tuhan sediakan kepada kita dan kemudian juga mereka juga bisa melanjutkan estafet iman, estafet pemuritan itu kepada generasi berikutnya. Ada seorang yang mengatakan bahwa gereja tanpa pemuritan itu bukan gereja. Jadi harus tidak hanya sebatas pengetahuan-pengetahuan yang kita ajarkan kepada orang-orang yang sedang Tuhan sediakan kepada kita di gereja atau di tempat pelayanan kita, tetapi bagaimana kita terus mengajar mereka untuk hidup berpusat pada Kristus dan kemudian meneruskan apa yang sudah mereka pelajari dari kita atau tentang Kristus melalui kehidupan kita. Saya lagi, Bapak Ibu jadilah pelari yang setia di dalam estafet pemberitaan. Amin.